Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Venezuela yaitu Nicolas Maduro sekarang menghadapi dakwaan berat di Amerika Serikat termasuk narkoterorisme dan perdagangan narkoba. Itu tuduhan yang digunakan AS untuk membenarkan operasi militer dan penangkapannya di Caracas. Warga dunia terkejut karena ini merupakan intervensi langsung yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade. Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika bisa membantu membangun kembali sektor minyak Venezuela setelah menggulingkan Maduro, termasuk kemungkinan reimbursement untuk perusahaan energi Amerika. Kenapa ini penting? Pertama karena Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia, yang artinya pergeseran kontrol atas minyak bisa mengubah dinamika energi global. Yang kedua, sektor minyak adalah tulang punggung ekonomi Venezuela dan minyak tersebut punya peranan penting dalam peluncuran kripto nasional mereka yaitu Petro. Venezuela sempat meluncurkan Petro, cryptocurrency yang diklaim didukung oleh minyak dan mineral negara sebagai cara untuk mengatasi hiperinflasi dan sanksi dari Amerika. Tapi banyak analis yang menyebutnya sebagai skema yang tidak benar-benar terdesentralisasi. Bahkan dikritik mirip penawaran obligasi terselubung yang rawan penipuan. Pemerintahan Trump melarang semua transaksi dengan kripto Venezuela bagi warga AS dengan alasan bahwa kripto semacam Petro mencoba untuk menghindari sanksi. Dan konsekuensinya adalah kripto yang akan menjadi lifeline justru kemudian dibekukan dan akhirnya kripto menjadi alat perang ekonomi bukan hanya financial inclusion. Tentunya reaksi pasar kripto terhadap berita penangkapan Maduro ada imbasnya. Bitcoin sempat turun ke bawah $90.000 saat kabar ini muncul karena ketidakpastian geopolitik. Kripto bukan lagi aset independen yang anti politik sekarang. Krisis politik besar akan menjadi volatilitas ekstrim di pasar kripto global. Ini mungkin baru rumor, belum terverifikasi, tetapi viral di media sosial ya, terutama komunitas kripto. Venezuela disinyalir bahwa memiliki cadangan ratusan ribu Bitcoin, yaitu kurang lebih 600.000 Bitcoin yang tersembunyi. Ini jauh lebih banyak dari cadangan Bitcoin resmi negara lain. Kalau ini benar, berarti nilai cadangan itu bisa mencapai puluhan miliar dolar. Dan siapapun yang mengontrol Venezuela secara legal, berarti juga bisa mengontrol cadangan itu. Kemudian penculikan presiden tiba-tiba juga dipandang sebagai cara untuk mengambil kontrol atas aset kripto besar tersebut. Ini menjadi narasi gelap bahwa perang itu bukan hanya tentang minyak, tapi kontrol kripto global. Tapi ini masih belum terverifikasi oleh sumber yang kredibel. Cuma narasi ini sudah cukup ramai di beberapa forum komunitas terutama kripto. Ternyata Venezuela juga diberitakan menggunakan kripto stablecoin USDT untuk menjual minyak ke China dan Rusia. Kabarnya ini menghindari sistem keuangan AS yang dikontrol dolar. Mungkin ini yang bikin Trump cemburu. Karena ini bukan sekedar barter, ini strategi yang menciptakan jalur pembayaran global alternatif yang jika berkembang bisa mengurangi dominasi dolar Amerika dalam perdagangan energi dunia. Jadi ada beberapa konspirasi yang beredar. Yang pertama, Trump gak cuma pengen gulingin Maduro, tapi juga mau menguasai cadangan Bitcoin dan stablecoin Venezuela. Konflik Venezuela dilihat sebagai bagian dari strategi ekonomi global. Mereka menekan negara yang menolak sistem keuangan berbasis dolar, mendukung negara lain untuk mengadopsi kripto sebagai cara menghindari sanksi, dan kemudian menjadikan kripto sebagai alat tawar dalam geopolitik. Petro bisa jadi hanya front, sementara cadangan Bitcoin yang besar adalah arsip gelap yang disembunyikan dari publik. Ini semua membuka pertanyaan, sebenarnya siapa yang benar-benar memegang kendali atas aset kripto internasional? Dan apakah blockchain benar-benar transparan jika aktor negara bisa menyembunyikan aset di balik perusahaan cangkang dan pusat OTC?